Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, ketemu kembali hari ini di ibadah sekolah minggu HKBP Duku Kupang. Nah, sebelum mulai ibadah, kakak ingatkan kembali ya, untuk instruksinya yang pertama adalah siapkan hati dan pikiran kita. Dan berikutnya, kalau ibadah tolong untuk tidak mengobrol atau lihat kanan, lihat kiri, tetap fokus pada ibadah hari ini ya. Dan selanjutnya adalah tetap kalian ajak orang tua, keluarga, kakak atau adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Oh iya, untuk hari ini juga kakak mengingatkan nanti ada persembahan juga. Jadi sebelum kalian mulai ibadah, siapkan persembahannya untuk hari ini. Oke adik-adik? Iya, karena hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita merayakan hari di mana kematian Tuhan Yesus pada saat ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk beribadah di Jumat hari ini. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah hari ini dengan lagu pertama. Kita awali dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kebaikan dan kasih-Mu kami boleh berkumpul pada hari ini. Kami mau beribadah Tuhan, yaitu ibadah dalam merayakan hari kematian-Mu Jumat Agung di hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, dengan duduk manis, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mana suaranya? Coba kakak sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Mana suaranya? Laskar Kristus, siap Kapten. Good. Oke, kalau masih semangat memuji nama Tuhan, kita nyanyikan
Tuhan, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita untuk pagi hari ini. Dan ibadah kita masih kita lanjutkan dengan lagu kita yang ketiga, Pada Kaki Salibmu. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus, dan
Kami memohon ampun atas kesalahan dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan sampai pada hari ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adalah di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, untuk nats hari ini diambil dari kitab Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Oke, siapkan Alkitabnya. Oke. Nah, kita buka ya. Semuanya mengikuti ya, membaca ya. Yohanes 19 ayat 17 hingga 24. Oke. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani itu Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan dengan judul Yesus disalibkan. Nah, kenapa sih harus Yesus disalibkan? Oke, mungkin adik-adik bisa melihat atau menyaksikan video ini. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa kita. Ini ada sebuah piring, dan ini ada koin, kita umpamakan sebagai kita sebagai manusia, dan ada lilin serta apinya, dan ini ada betadin dan air ya. Ini kakak sudah masukkan betadin ke dalam airnya ya. Lihat berubah warna. Oke, kita ibaratkan ini adalah dosa. Ya. Kakak akan letakkan air ini ke dalam piring. Nah, perhatikan. Oke. Nah, kita sebagai manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana Kristus datang ke dunia ini? Nah, oke. Ini kita ibaratkan Tuhan datang untuk menebus dosa kita dengan cara mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah, seperti ini. Kita letakkan gelasnya. Nah, jadi lilinnya ditutupin oleh gelas tersebut, di mana Kristus telah mengangkat dosa-dosa kita. Nah, seperti ini. Tampak perbedaannya ya, bahwa di sini air yang sudah berwarna tadi atau dosa kita sudah diangkat oleh Kristus yang mati di kayu salib. Oke, sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, nah di sini tadi video barusan setelah adik-adik tonton kan. Nah, kenapa harus Yesus disalibkan? Nah, kita manusia itu penuh dengan dosa. Ya, sangat menjijikkan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, sehingga ia rela mau datang ke dunia ini
Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah, untuk hari ini, Nats hari ini kita akan sedikit memahami perjalanan Tuhan Yesus dalam penyalipannya. Oke, dalam kitab Yohanes tadi yang kita baca, kita bisa mungkin bayangkan ya di situ situasinya bagaimana. Pasti banyak orang, banyak kerumunan orang. Nah, kalau sudah banyak orang itu berarti mereka sudah mungkin rata-rata udah banyak suatu pemikiran. Nah, pemikiran yang bagaimana? Kalau kita lihat di sini kondisi situasi ketika Yesus disalibkan, banyak sekali orang yang berpikiran negatif atau energi negatif, kondisi negatif menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Nah, kenapa? Nah, seperti itu. Kita akan sedikit merenungkan ya bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, di sini dikisahkan bahwa sambil memikul salibnya dia pergi. Nah, pergi kemana? Ke Golgota, perjalanan menuju Golgota. Kira-kira adik-adik tahu nggak Golgota itu apa? Ya, Golgota adalah tempat, artinya tengkorak ya, tempat tengkorak. Bukan gua atau apapun yang bentuknya seperti tengkorak, bukan. Tapi artinya adalah tengkorak. Di mana di sana adalah tempat orang yang telah mati dihukum mati, seperti itu. Di sini juga menjelaskan bahwa Pilatus, nah ada kata-kata Pilatus. Tahu nggak siapa Pilatus? Pilatus itu kita gambarkan sebagai dia seorang hakim. Dia biasanya menghandle atau memegang kasus-kasus yang sangat penting, yang berat. Dan dia juga yang memutuskan untuk apakah orang ini bersalah atau tidak, apakah orang ini pantas dihukum mati atau tidak. Nah, di sini Pilatus ini sebenarnya dia itu orangnya sepertinya berwibawa, sangat benar-benar sebelum memutuskan sesuatu dia harus berpikir benar-benar matang. Nah, jadi sebelum Yesus disalibkan dia kembalikan lagi kepada rakyat. Nah, apakah orang ini pantas untuk dihukum seperti itu. Nah, dan rata-rata masyarakat di sana menyatakan ingin menyalibkan Yesus seperti itu. Nah, dalam penyalipan Yesus ini adik-adik tahu bahwa ketika Yesus melakukan perjalanan yang sangat panjang, tahu nggak? Memang kalau dari zaman dulu dari daerah kota sana, kalau sedang melakukan penyalipan atau orang-orang yang bersalah, mereka harus memikul salib sesuai dengan rute yang ditentukan. Rute perjalanannya sangat panjang. Kenapa? Yang pertama adalah karena mungkin untuk orang-orang, supaya orang-orang juga melihat kalau misalnya tidak ada yang berani melakukan kejahatan atau kesalahan sehingga mereka takut untuk diperlakukan seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah supaya nanti orang-orang juga akan tahu seperti itu, dan nanti dari keputusan hakim juga akan tahu siapa yang mau atau berani bersaksi untuk mereka. Ketika mereka menunjukkan terpidananya atau orang yang bersalah, jadi ketika ada rakyat melihat mereka yang mau membela atau datang untuk membela atau mau datang bersaksi kepada orang bersalah ini, jadi bisa dipertimbangkan apakah orang yang mau disalibkan itu bisa diselamatkan atau tidak, seperti itu. Nah, tetapi dalam kisah ini beda. Tuhan Yesus ketika penyalipan perjalanannya memikul kayu salib, tak ada satu orang pun yang mau menjadi saksinya atau membela dia. Seperti itu. Itulah perjalanan dia waktu itu menuju Golgota. Nah, selain seperti itu, adik-adik tahu apa yang dia alami selama perjalanan? Nah, selama perjalanan itu dia benar-benar dalam kondisi fisik yang sangat tidak kuat atau masih letih, lesu, karena sebelum penyalipan Tuhan Yesus tidak tidur. Oke. Dia tidak tidur, dia berdoa dulu. Terus ketika penyalipan dia sangat letih. Sudah letih, ditindas, dicambuk. Ya. Dan setelah itu dia tidak hanya dicambuk, dia juga dihina sepanjang perjalanan.
Ada yang meludahi dia, mencambuk dia, mengolok-olokkan dia, sehingga sampai penyalipan pun, sampai disalib pun dia tetap dihina, diolok-olokkan juga. Itu benar-benar sangat sangat perlakuan sangat hina, perlakuan sangat yang tidak terpuji kepada Tuhan. Oke. Dan selain itu prajurit-prajurit itu juga mereka memotong-motong bajunya seperti itu. Jadi empat bagian yang dimana tidak hanya mereka potong, tapi mereka juga undi. Mereka undi pakaian tersebut. Bayangkan adik-adik sudah diolok di dalam sepanjang perjalanan, ditindas, dicambuk, diludahin, dikata-katain, bahkan dia juga bajunya diundi, dibuat rebutan. Dan juga yang paling sangat menyedihkan adalah ketika dia dipaku di tangannya dan di kakinya. Memang itu sudah tradisi untuk bagi orang-orang sana, kalau mereka melakukan tindakan yang jahat sebelum dihukum mati, mereka akan dipaku seperti itu. Nah, betul-betul sangat mengharukan dan juga sangat menyedihkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika saat penyalipan tersebut seperti itu. Nah, di sini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus benar-benar sangat besar kepada kita. Dia tahu kita itu tidak pantas baginya. Kita itu penuh dengan dosa. Kita itu sangat menjijikkan banget, seperti tempat tengkorak. Tadi kan kalau kita ke sana, bayangkan kalau kita ke tempat tengkorak kan benar-benar sangat menjijikkan, banyak tengkorak seperti itu. Tapi dia sudah hapus semua dosa kita, sudah dia angkat dosa kita dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib. Nah, seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih setianya kepada kita dengan cara mati di kayu salib seperti itu. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Nah, oke. Bapa sudah mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk mati di kayu salib, untuk mengorbankan dirinya kepada kita, supaya kita yang percaya ini juga tidak tertindas, tapi lebih mau mengikut kepada Dia, dan supaya kita lebih berkenan kepada Dia. Sama seperti video tadi, di mana kita itu sudah berdosa, tapi dengan darah Tuhan Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita diangkat, kita diselamatkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Ya, oke. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak akan memberikan satu video lagi. Adik-adik simak ya. Aduh, capek kali. Teman-teman, istirahat dulu sampai sini ya. Aku dari tempat yang jauh kali bawa ini salib-salib semua nih, Banyak yang mau, banyak yang ambil. Tapi mereka cuma ngambil yang kecil ini aja, gak mau yang besar. Padahal gratis loh. Wah, semoga nanti di sini ada yang mau salib Tuhan ini ya. Ayo, salibnya gratis. Silakan diambil. Bu, salibnya Bu, gratis Bu. Maaf, saya lagi terburu-buru, saya nggak ada waktu. Maaf ya, sorry. Nulis kok di sembarang tempat. Kasihan kali Bu itu, nggak mau dia salib gratis. Padahal salib Tuhan itu hebat luar biasa. Ayo yang lainnya siapa? Salib. Gratis loh. Permisi, aku mau salibnya dong. Oh, hebat kali kakak ini, langsung mau salibnya. Silakan Kak, dipilih Kak, yang mana Kak? Karena aku masih muda dan karena ini gratis, aku pilih yang ini aja deh. Wah, sepertinya bagus. Hebat itu Kak. Kalau gitu kenapa kakak nggak yang paling besar ini aja Kak? Enggak kak. Jelek. Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa yang itu aja Kak. Semoga salibnya bermanfaat ya Kak ya. Aku lihat yang lain. Nggak jadi yang besar Pak. Atau ini aja Kak, paling besar, ini hebat ini. Terlalu berat sepertinya. Aku ambil yang ini aja ya. Oh ya sudah, silakan Kak. Terima kasih ya. Sama-sama. Mau yang hebat tapi tak mau yang besar, sudahlah. Salib gratis. Salib.
ibu kayak gini yang besar aja lah. Saya ini seorang manajer dan pekerjaan saya lagi oke. Saya cari salib yang fleksibel aja. Ah, kalau gitu yang besar, Bu. Ibu kan manajer, pasti butuh salib yang besar kali, Bu. Ini aja lah, nah. Saya cari salib yang bisa menunjukkan keberadaan saya, tapi bukan yang besar, yang sedang aja, jadi bisa saya simpan. Ini lah, Bu, kalau gitu bukan lebih kecil dari yang ini. Kalau besar, yang bisa masuk di tas saya aja. Ini lah, nah, dah, ini udah paling kecil dari yang tadi, Bu. Nah, ini cocok. Jadi kalau saya perlu bisa menunjukkan diri saya, tapi kalau bahaya bisa saya sembunyikan, bisa saya simpan di tas. Oh, iya, semoga bermanfaat ya, Bu ya. Makasih ya salibnya. Sama-sama. Ibu manajer mau hebat, tapi yang besar nggak mau, dia maunya yang kecil. Kasian kali begitu ya. Ada lagi nggak yang mau salib saya ini ya? Salib. Oh, Ibu. Saya dengar kamu jual salib. Oh, tidak jual, Bu. Ini gratis, Bu. Silakan, Bu. Sesuaikan, Bu. Ini ada yang besar nih, Bu. Sangat hebat sekali. Saya tidak mau yang gratisan. Saya ini uangnya banyak. Kamu ambil. Bu, kamu pilihkan saya sebuah salib yang bisa saya bawa kemana-mana. Tidak memberatkan, yang bagus, dan saya sudah bayar kamu banyak. Bu, saya tidak butuh uang ini, Bu. Tidak butuh. Anggap saja ini sebagai upah kamu. Kamu kan dari tadi saya sudah sampai di sini berdiri. Ambil saja. Ini untuk kamu. Saya beri dengan cuma-cuma. Sudah kamu Kamu ada ini, Bu. Ini ambil. Gak apa-apa, Bu. Karena Ibu sudah kasih saya duit, ini loh yang paling besar, Bu. Gak apa-apa, Bu. Hebat itu, Bu. salib yang pusat dan besar ini kamu berikan kepada saya. Kamu tidak lihat saya ini orang kaya. Kemana saya bawa ini ke pasar? Ini tidak cocok buat saya. Ini cocoknya buat kamu, buat orang-orang muda yang pengangguran. Kalau saya, aduh, tidak ada waktu saya mengurus. Carikan saya yang kecil, yang bagus dan simpel dan cocok di tas saya yang mahal ini. Paling kecil ya, Bu. Ya, betul. Inilah, Bu, kalau gitu, Bu. Asal Ibu senang lah. Itu yang paling kecil itu, Bu. Tengoklah, Bu. Dan yang besar-besarnya lagi, Bu. Oh, ini bisa di tas saya. Kamu itu kalau mau ngasih yang gratis, walaupun gratis harus yang baik dong. Ini kamu tidak lihat saya ini orang kaya. Saya itu tidak punya waktu untuk mengurus salib yang besar ini. Saya itu harus pergi ke pesta. Sudah, saya tidak ada waktu lagi untuk menjawab kamu. Kasihan kali. Orang kaya ngasih duit banyak nih, Hah? Tapi nggak mau bikin salibnya kayak gini. Padahal ya, asal kalian tahu, inilah yang paling berkhasiat. Ih, kasihan kali ibu ini. Aduh, tinggal 2. Ada nggak ya nanti yang mau ini? Udahlah, udah capek aku. Kutinggal kalau di sini ya, aku titip sama kalian lah. Siapa yang mau ini biar diambil lah nanti, oke? Aku pergi dulu lah kalau kayak gitu. Nah, adik-adik barusan sudah menyaksikan video tadi kan? Nah, bagaimana untuk adik-adik saat ini? Nah, kalian tadi ingat nggak video tadi ada orang yang melihat seorang pedagang atau mungkin orang yang sedang menunjukkan salibnya. Nah, menunjukkan salibnya dan mau memberikan salibnya secara gratis, tidak diperjualbelikan. Tetapi orang-orang tidak mau memilih yang besar, hanya menginginkan sesuai dengan takaran kehidupannya sendiri atau tidak ingin mempersulit dirinya sendiri. Seperti mungkin ada ibu-ibu yang tasnya pengen salib yang sesuai dengan tasnya. Dia nggak mau menanggung berat beban yang atau mungkin salib yang besar untuk ke dalam tasnya tersebut. Nah, seperti itu gambaran kita. Apakah kita mulai saat ini mau menerima Yesus? Apakah saat ini kita mau menyangkal diri kita? Apakah saat ini kita mau menunjukkan kasih setia kita dengan mungkin dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang kecil kita tunjukkan untuk menyenangkan hati Tuhan? Seperti itu. Nah, contoh mungkin adik-adik kalau misalnya mau, apakah kalian lebih memilih antara nonton TV atau mungkin ibadah online seperti itu?
Atau mungkin kalian memilih antara game atau belajar seperti itu. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia sudah melayani kita, sudah menunjukkan betapa besar kasih setianya kepada kita. Sekarang saatnya kita harus menunjukkan kalau kita juga sayang kepada Tuhan Yesus, oke? Karena kita sebenarnya sangat berharga dan berkenan di matanya. Ya, dan Yesus mau mati, rela mati di kayu salib karena Yesus benar-benar sayang kepada kita dan kita harus tunjukkan itu, oke? Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, sampai saat ini, sampai disinilah untuk firman Tuhan kali ini. Kakak akan tutup semuanya. Mungkin bisa lipat tangannya, tutup matanya. Oke, tundukkan kepalanya, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kakak berharap dalam peringatan Jumat Agung hari ini, kalian bisa memperingatinya dengan benar, dengan baik. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah apa yang Engkau lakukan kepada kami, semuanya itu adalah berkat Tuhan, semuanya itu adalah hadiah yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa sebagai juru selamat kami Bapa. Terima kasih Yesus karena Engkau mau mati di dalam kayu salib Tuhan untuk mau mengambil dosa kami Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik lagi Tuhan, untuk mau menurut dengan kakak sekolah minggu, orang tua, dan melakukan tugas dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mohon ampun atas kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat menyayangi kami Tuhan, dan kami memang percaya Tuhan Yesus, kami benar-benar yakin bahwa Engkau datang ke sini hanya untuk satu alasan, yaitu mengasihi kami dan mau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sebelum ibadah dimulai, kakak guru sekolah minggu sudah mengingatkan kita untuk menyiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan karena sudah diberkati Tuhan. Dan kita bernyanyi dengan tanda paku di kaki dan tangan. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oh ya adik-adik, masih ingat nggak tugas minggu lalu yang kakak umumin? Jadi untuk merayakan Paskah kita punya tugas yang spesial. Tugasnya ada apa aja Kak Lasma? Iya adik-adik, untuk kelas Daud dan kelas Yusuf kita ada membuat kolase, yaitu gambar telur lalu dihiasi ya, bisa dari biji-bijian atau dari kertas atau dari apa saja, yang penting bentuk kolase telur ya, dibuat secantik mungkin lalu dikumpulkan ya. Terus ada tugas satu lagi. Ada apa yang Yuri? Untuk kelas Yakub dan kelas Abraham, jangan lupa, jangan mau kalah sama adik-adiknya, membuat hiasan telur. Ya, bisa telur yang udah direbus atau telur plastik boleh. Ya, jangan lupa. Nah, kedua tugas ini adik-adik jangan lupa kirim ke Facebook. Jadi orang tuanya merekam video, terus habis itu orang tuanya upload ke Facebook masing-masing, dan jangan lupa tag di Facebook HKBP di Kupang Surabaya ya. Dan hari ini loh paling lambat jam 6 sore. Kakak-kakak tunggu ya. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan pasti sangat senang. Oke, untuk berikutnya kita ketemu kembali di Minggu Paskah. Jangan lupa ya. Selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Tetap berdoa. God bless